Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan asesmen klinis pada materi bagian ketiga. Yang terakhir kita membahas tentang wawancara klinis. Nah, kali ini kita melakukan observasi sebagai salah satu metode asesmen yang digunakan juga dalam konteks psikologi klinis. Jadi, teman-teman di mata kuliah observasi dan wawancara sudah mempelajari apa itu observasi, gitu ya. Jadi observasi itu kita lakukan dengan tujuan memberikan deskripsi serta makna berdasarkan perspektif komponen kejadian yang kita amati pada waktu tertentu. Baik itu latar, baik itu aktivitas, maupun individu itu sendiri. Nah, observasi ini datanya akan kita gunakan untuk melengkapi data yang kita peroleh dari wawancara klinis. Karena observasi akan kita gunakan untuk mempelajari secara langsung perilaku pasien. Misalnya, bagaimana komunikasi nonverbal mereka, atau bagaimana respon fisiologis pada saat wawancara klinis kita lakukan. Nah, kemudian observasi itu dapat dilakukan pada beberapa setting, baik secara alami, konteks alamiah, gitu ya, misalnya dalam wawancara klinis, maupun konteks laboratorium, dengan perlakuan tertentu, dengan pengondisian tertentu, dan kita melakukan observasi di dalamnya. American Psychological Association sendiri menyebutkan observasi sebagai salah satu teknik atau metode asesmen yang mendukung klinisi di dalam menjalankan praktik berbasis bukti. Artinya, data-data yang kita peroleh dari observasi itu menjadi bukti penguat ya atas intervensi yang kita lakukan nanti, gitu, atas perlakuan yang kita berikan kepada pasien. Kemudian beberapa jenis observasi yang bisa dilakukan di dalam konteks klinis ada observasi sistematik, observasi eksperimental, observasi partisipan, observasi berjarak. Semuanya ini dilakukan sesuai dengan tujuan observasi itu sendiri. Pada situasi apa kita membutuhkan informasi, kemudian apa yang ingin kita dapatkan, dua hal itu akan mempengaruhi jenis observasi apa yang akan kita laksanakan. Nah, ini ada 6 manfaat observasi bagi seorang klinisi. Yang pertama akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks. Karena apa? Melalui wawancara, informasi secara tertulis kita lisan kita peroleh, gitu ya, secara verbal kita peroleh. Nah, kemudian itu akan diperkuat dengan hasil observasi tersebut. Misalnya, seseorang akan mengatakan saya ini sedih ketika bla bla bla. Nah, tetapi ketika kesedihan itu tidak ditunjang dengan bahasa nonverbal yang sesuai, maka kita sebagai klinisi itu bisa bertanya, apakah orang ini betul menyatakan yang sebenarnya atau hanya ingin membuat kita mendapatkan kesan tertentu yang diharapkan oleh mereka. Begitu. Yang kedua, mendapatkan temuan berdasarkan bukti, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian menjadi refleksi terhadap hal-hal yang kurang disadari oleh pasien. Mengapa begitu? Karena kita yang melihat, mengamati, gitu ya, dan bisa kita sampaikan kepada pasien. Dan itu hanya bisa kita peroleh datanya melalui observasi. Kemudian menemukan hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara, seperti contoh itu tadi, ketika merasa sedih,
tetapi ekspresi nonverbalnya tidak mengatakan demikian, atau sebaliknya, merasa bahagia tetapi ekspresi nonverbalnya mengatakan yang sebaliknya. Nah, itu sebenarnya informasi penting yang bisa kita dapatkan dari observasi. Kemudian, data tidak terbatas pada persepsi selektif. Artinya, ketika kita melakukan wawancara saja, maka informasi yang kita dapatkan itu hanya melalui visual, gitu ya. Nah, dengan observasi tidak itu. Maksud saya, kalau dari wawancara itu kan hanya dari apa yang kita dengarkan. Tapi dengan melakukan observasi atau pengamatan, sumber persepsi itu akan banyak. Sehingga itu akan melengkapi informasi yang kita butuhkan. Yang keenam, impresi atau kesan ya, dan refleksi perasaan menjadi bagian untuk memahami fenomena yang dialami pasien. Dan ini hanya kita dapatkan melalui observasi atau pengamatan. Berikutnya kita membicarakan tentang efektivitas observasi. Jadi, observasi bisa bermanfaat, gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang kita dapatkan melalui observasi. Mengapa seperti itu? Karena observasi itu dilakukan oleh seseorang. Ya, misalnya kita mempunyai persepsi tersendiri terhadap sesuatu. Nah, persepsi, nilai-nilai, keyakinan yang kita miliki itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat, mengamati, atau bahkan memaknai hasil pengamatan itu. Nah, itu akan subjektif ketika tidak jelas, gitu ya. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah definisi yang jelas atau operasional dari variabel amatan. Artinya kita ini ngamati apa toh? Misalnya kita ngamati marah. Ya sudah, marah itu didefinisikan seperti apa? Definisi itulah yang akan kita jadikan acuan untuk observasi. Misalnya, paling mudah ketika marah itu suatu reaksi atas situasi yang tidak menyenangkan, gitu ya. Kemudian ditanggapi dengan beberapa ekspresi seperti mata melotot, muka tegang, kemudian misalnya kata-kata yang diucapkan dengan nada tinggi. Nah, itu definisi marah. Dari hal-hal itu kita bisa melakukan pengamatan. Oke, berarti kita mengamati hal tersebut. Ketika hal tersebut muncul, maka kita bisa bilang bahwa itu memang marah. Gitu. Ketika sudah jelas, maka satu observer dengan satu observer yang lain itu akan memiliki fokus yang sama. Gitu. Kemudian dilakukan secara hati-hati oleh individu terlatih. Yang ketiga, tindak lanjut data observasi dalam pemonitoran berkala. Artinya datanya itu ya kita gunakan untuk pemantauan pada subjek amatan yang sama. Yang keempat, ada penyesuaian keterlibatan jumlah penilai. Ini teman-teman kenal dengan interrater. Jadi ketika kita mau melakukan pengamatan yang hati-hati, maka kita bisa jadi melibatkan rater lebih dari satu. Sehingga dengan begitu kita bisa membandingkan hasil dari satu rater dengan rater yang lain. Gitu.
Oke, berikutnya adalah alat tes psikologi terstandar. Nah, tes psikologi menjadi bagian dari asesmen klinis yang terintegrasi. Jadi ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan klinisi berdasarkan hasil wawancara klinis. Artinya, mungkin pada saat wawancara kita menemukan sesuatu, kita mencurigai sesuatu, dan itu tidak bisa dikonfirmasi hanya melalui dengan wawancara dan observasi. Dibutuhkan satu mekanisme tertentu. Salah satunya adalah tes psikologi yang terstandar. Misalnya dari hasil wawancara, kita mempunyai kiraan seseorang itu temperamen, gitu ya. Nah, untuk meyakinkan itu, maka kita melakukan sebuah prosedur tes untuk mengukur kepribadian seseorang khususnya pada temperamen. Nah, itu untuk memastikan gitu ya, mengonfirmasi informasi awal yang kita dapatkan dari wawancara klinis gitu. Nah, penggunaan alat tes ini diatur dengan standar tertentu. Nah, standar itu dikembangkan bersama oleh beberapa organisasi atau institusi ya. Ini organisasi, asosiasi. Yang pertama ada American Educational Research Association, ada American Psychological Association, dan ada National Council on Measurement in Education, yang kemudian menghasilkan kualifikasi alat tes psikologi terstandar. Jadi, alat tes kita itu memiliki level tertentu. Nah, level itu memiliki kualifikasi tertentu. Alat tes pada level tertentu itu hanya bisa digunakan oleh seseorang dengan kualifikasi tertentu. Silakan teman-teman coba lihat gitu ya, mulai dari level A, level S, level B, dan level C. Level ini umumnya akan diperoleh pada manual alat ukur tersebut atau manual tes tersebut. Di dalam manual itu dijelaskan siapa saja yang dapat mengadministrasikan, siapa saja yang dapat menggunakan hasilnya dan untuk apa. Begitu. Baik, ini di penelitian Kamara dan kawan-kawan, seperti informasi di video bagian 1, ini ada rangkuman penggunaan tes psikologi yang dilakukan oleh psikolog klinis. Ya, kalau teman-teman lihat, tes yang paling sering digunakan itu adalah aphasia screening test, gitu ya. Tes untuk screening apakah seseorang itu melakukan tes aphasia gitu. Oh, maaf. Di sini kalau kita lihat yang lihatnya itu dari rank ya. Kalau dari ranking klinikal psikologi, psikolog klinis gitu ya. Alat ukur yang sering digunakan yang nomor 1 itu adalah Wechsler Adult Intelligence Scale. Ya, yaitu alat ukur intelijensi. Jadi di sini teman-teman tahu 3 tertinggi WISE-R gitu ya, kemudian Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI, dan yang ketiga ada WISC. Nah, kalau teman-teman lihat, yang paling sering digunakan itu alat untuk mengukur intelijensi atau intelektual dan alat ukur untuk mengetahui kepribadian atau personality seseorang. Nah, yang terakhir adalah laporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan ini adalah
gambaran komprehensif pasien. Nah, itu kita peroleh melalui asesmen yang datanya kita integrasikan gitu. Jadi, kita itu melakukan asesmen sebenarnya untuk mengetahui bagaimana sih profil pasien itu dengan gangguannya, dengan permasalahannya, gitu. Dan yang menarik, tidak ada praktisi kesehatan mental lain, apakah itu psikiater, pekerja sosial, konselor, maupun psikolog non-klinis, yang melakukan kolaborasi dan integrasi data assessment secara mendalam seperti halnya psikolog klinis. Itu yang menarik. Sehingga psikolog klinis dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai konsep dan teori psikodiagnostik yang mendasari penjelasan mengenai fungsi kepribadian pasien. Karena apa? Karena setiap metode asesmen itu memiliki ciri khas di dalam mendeskripsikan individu. Dengan kata lain, psikolog klinis itu dituntut untuk peka. Ketika kita ingin mengetahui apa, alat ukur apa yang paling pas digunakan atau metode asesmen apa yang paling tepat untuk digunakan, karena nanti hasilnya akan digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, yang lengkap terkait pasien dan permasalahannya. Seperti itu. Nah, ini adalah referensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.